Lebih cerdas dari jin Ifrit, Abu Nawas diperintah Raja Harun ar-Rasyid untuk pindahkan istana ke atas gunung. Abu Nawas merupakan salah satu pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas, penyair ulung sekaligus tokoh sufi, yang hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, di Baghdad ini, memiliki nama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Kecerdikan seorang Abu Nawas tentu sudah tidak diragukan lagi, sehingga Abu Nawas menjadi salah satu orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid. Berikut ini, cerita Abu Nawas, yang mampu menjawab keinginan Raja Harun ar-Rasyid, yang menginginkan istananya dipindah ke atas gunung. Dikisahkan saat itu, Raja Harun ar-Rasyid memiliki keinginan untuk memindahkan istana, setelah membaca kisah tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istananya, melalui bantuan jin. Kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab perintah untuk memindahkan istana ke atas gunung, agar raja lebih leluasa melihat pemandangan di sekitar istana. Pekerjaan yang mustahil, bagi kebanyakan orang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin, memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda, tiba-tiba merasa tertarik, mulai untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Namun, bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas, yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil, untuk menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Setelah berpikir sejenak, hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum batinnya. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ternyata, ada satu lagi permintaan dari Baginda, yaitu, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pulang dengan hati gundah. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kebingungan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari tersebut. Tetapi, pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" jawab Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda, hamba mohon." Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," kata Baginda menyetujui. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya untuk puncak gunung, ke dasar samudera pun, Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri, hampir semua orang merasakan kecemasan. Tetapi, sebagian besar rakyat merasa yakin akan kemampuan Abu Nawas, karena selama ini, Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas. Kali ini, saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan, untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban, dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas, yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia,
apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian, Abu Nawas berjalan beberapa langkah, mendekati istana, ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang masih kau tunggu? Tanya Baginda, masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia, diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir, untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia, ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana, beliau tidak menyangka, Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Demikian, kisah kecerdasan Abu Nawas menjawab perintah Raja, untuk memindahkan istana ke atas gunung. Wallahu a'lam bishawab.